hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurisa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang dimana dalam materi tafsir, takwil, dan juga terjemah. Tapi sebelum itu, lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Bisa mungkin dipimpin oleh saudari Musdalifah. Dengannya saya persilahkan. Doa dimulai. Oke. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari tafsir. Jadi tafsir itu berasal dari bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran, yang berarti memberikan keterangan atau penjelasan. Adapun secara istilah, para ulama itu memberikan penjelasan, memberikan berbagai definisi tafsir. Di antaranya, menurut Al-Kilawi dalam At-Tafsiri, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, serta menjelaskan maksud ayat baik secara eksplisit, isyarat maupun tujuan. Yang kedua yaitu menurut Syekh Al-Jazairi dalam Syarih At-Tauhid, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar, baik dengan mengungkapkan sinonim makna yang mendekati atau petunjuk maknanya melalui berbagai metode. Yang ketiga yaitu menurut Abu Hayyan, tafsir adalah yang membahas cara pengungkapan lafaz-lafaz Al-Quran, kandungannya, hukum-hukumnya baik secara individu maupun dalam susunan, serta makna-maknanya dalam berbagai keadaan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya serta menyimpulkan hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama,
dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah upaya intelektual dan ijtihad manusia untuk memahami, menjelaskan dan menyingkap nilai-nilai ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Yaitu macam-macam tafsir. Yang pertama, tafsir bi al-ma'sur, yang dimana tafsir bi al-ma'sur adalah jenis tafsir yang berdasarkan pada riwayat sahih dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat atau tabi'in. Tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan. Yang pertama, Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran lainnya. Yang kedua, penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, penafsiran Al-Quran berdasarkan pendapat sahabat atau tabi'in. Kemudian yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'i. Tafsir bi al-ra'i adalah jenis tafsir yang menggunakan akal atau pemikiran dalam menafsirkan Al-Quran. Namun tafsir ini memiliki dua pandangan utama. Yang pertama, tafsir bi al-ra'i negatif, dengan menafsirkan Al-Quran dengan akal semata tanpa merujuk pada ruh, syariat atau dalil dari nas. Yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'i positif, dengan menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahaman yang mendalam. Next yaitu syarat-syarat mutafasir atau syarat-syarat menjadi penafsir. Nah, adapun syarat-syarat seorang mutafasir menurut makna Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sehat akidahnya. Yang kedua, terlepas dari hawa nafsu. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, mengambil tafsir dari sunnah. Yang kelima, mengacu kepada perkataan sahabat. Yang keenam, mengacu kepada perkataan tabi'in. Dan yang ketujuh, menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, dengan menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu takwil. Apa sih itu takwil? Nah, takwil itu berasal dari kata Arab takwil yang artinya mengembalikan sesuatu kepada maksud aslinya. Dalam ilmu tafsir, takwil itu berarti mencoba memahami makna tersembunyi atau maksud yang lebih dalam dari suatu ayat. Nah, terutama jika ayat itu sulit dimengerti secara langsung atau menggunakan bahasa kiasan. Jadi, kalau ada ayat Al-Quran yang bahasanya tidak jelas atau seperti perumpamaan, nah, takwil digunakan untuk mencari apa makna sebenarnya di balik kata-kata tersebut. Takwil biasanya dilakukan agar orang bisa lebih memahami pesan Allah yang tersirat di dalam ayat, bukan hanya apa yang tampak dari kata-kata luarnya saja. Selanjutnya yaitu macam-macam takwil, terbagi menjadi dua. Yang pertama, takwil terhadap ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah. Jenis takwil ini diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang secara lahiriah tampak mengandung penyamaan sifat Allah dengan sifat manusia. Dalam hal ini, takwil pun digunakan untuk memahami ayat-ayat tersebut dengan makna yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu takwil terhadap nas yang tampak bertentangan, yang dimana jenis takwil ini itu diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain. Khususnya dalam hukum-hukum taklifi, dalam kasus ini takwil itu bertujuan untuk mencari kompromi atau harmonisasi antara dua dalil yang tampak berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan secara bersamaan. Oke, next, syarat-syarat dalam melakukan takwil. Ada tiga. Yang pertama, lafaz tersebut dapat diterima takwil, baik takwil zahir maupun takwil khas. Namun tidak berlaku untuk ayat-ayat yang tegas dan jelas maupun yang memerlukan penjelasan tambahan. Yang kedua yaitu lafaz tersebut memiliki potensi untuk ditakwilkan karena cakupannya yang luas dan dapat dipahami dengan berbagai cara serta tidak asing dengan kemungkinan pengalihan makna lain. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendorong perlunya takwil seperti yang pertama, bentuk asli dari lafaz yang bertentangan dengan kaidah yang ada dan diketahui secara atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi derajatnya dan dari dalil tersebut. Yang kedua, nas yang bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat derajatnya. Yang ketiga, lafaz yang merupakan suatu nas terkait suatu objek tetapi bertentangan dengan lafaz lain yang memerlukan penjelasan tambahan. Dan yang terakhir, takwil harus didukung oleh sebuah dalil dan tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lain. Selanjutnya yaitu definisi dari tarjamah. Tarjamah memiliki beberapa pengertian antara lain
bahasanya. Sedangkan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah merupakan mengalihbahasakan sebuah ayat dengan tanpa keterikatan dengan syarat dan tertib bahasanya. Selanjutnya yaitu macam-macam terjemah. Ada 3. Yang pertama yaitu terjemah kata demi kata. Nah, terjemah ini adalah cara penerjemahan yang masih terikat pada bahasa sumber. Maksudnya ialah terjemahan ini masih mempertahankan bahasa sumber asli ke dalam bahasa sasaran. Yang kedua yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah ini bisa dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu apa arti kata demi kata yang ada pada teks atau kalimat tersebut. Dan yang ketiga yaitu terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah ini lebih mengedepankan isi atau makna dari kandungan bahasa yang akan diterjemah nantinya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari terjemah. Secara umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun tafsiriyah adalah: yang pertama, penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya. Yang kedua, penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Yang ketiga, hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Dan yang terakhir, hendaknya bentuk atau sifat terjemahan lepas dari bahasa pertama, seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dalam bahasa terjemah tersebut. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Persamaannya, ketiganya itu menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, dan ketiganya juga itu sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian perbedaannya, yang pertama, tafsir. Tafsir itu menerangkan dan menjelaskan makna ayat yang lebih luas, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Yang kedua yaitu ta'wil. Ta'wil ialah upaya memahami teks kepada makna yang dimaksud, yang mungkin secara lahiriahnya dianggap bertentangan bila diartikan sebagaimana makna dasarnya, seperti kata yad, makna dasarnya tangan, akan tetapi dikawalkan dengan makna kekuasaan. Kemudian yang ketiga yaitu terjemah. Terjemah ini hanya mengubah kata-kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa memberikan penjelasan makna yang dimaksud. Baik, itu tadi pemaparan materi seputar tafsir, takwil, dan juga terjemah. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, yang dimana evaluasi kali ini itu dalam bentuk kuis yang dilaksanakan dalam aplikasi